pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang tayamum. Nah, jadi kalau tayamum itu digunakan buat ya apa saja, apakah sama dengan wudhu atau ada perbedaannya. Nah, di sini pengarang kita menjelaskan. Kalau kita lihat matannya dulu tuh, ya di pinggirnya kata pengarang kitab wa yatayammamu likuli paridotin. Dan seseorang itu kalau bertayamum maka dia bisa gunakan untuk setiap kali sholat fardu wa ilam yahdus, sekalipun dia belum hadas. Itu begitu. Jadi kalau kita mau sholat fardu, setiap kali sholat fardu mesti tayamum, sekalipun dia belum batal. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu selama bulan batal bisa digunakan untuk sholat apa saja, baik fardu maupun sunnah. Tapi kalau untuk tayamum beda. Satu kali tayamum untuk sholat fardu yang hukumnya fardu ain. Kemudian ya boleh digunakan buat beberapa kali sholat sunnah. Tuh, jadi nanti dijelaskan begitu. Ya wa yatayammamu likulli faridatin tuh. Jadi seseorang bertayamum untuk setiap kali sholat fardu wa ilam yahdus, sekalipun dia belum batal. Wala yajuzu, maka enggak boleh al jam'u mengumpulkan bitayamumin wahidin dengan satu kali tayamum baina faridotaini sholataini au tawafaini, dua kali fardu, baik dua kali sholat maupun dua kali tawaf. Tuh enggak boleh begitu. Jadi sholat zuhur satu kali tayamum, nanti mau sholat asar tayamum lagi, mau sholat maghrib tayamum lagi, mau sholat subuh tayamum lagi, mau sholat zuhur tayamum lagi, walaupun dia belum batal, tapi boleh digunakan buat beberapa kali sholat sunnah. Itu begitu ya. Jadi ada bedanya dengan wudhu. Makanya di dalam syarahnya dibilang begitu, likulli faridatin, untuk setiap kali sholat fardu ainiyatin, yaitu ya fardu ain, walau manzuratan, sekalipun itu gara-gara wajibnya nazar. Ya sholat sunnah kemudian dinazarin, jadi wajib. Nah berarti satu kali untuk tayamum. Misalnya ada orang nazar, kalau saya gol obyekan saya selama seminggu mau sholat duha, selama seminggu setiap pagi mau sholat duha, waktu duha tuh di mau sholat. Nah biasanya sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Kebetulan tidak nazar, obyekannya gol, berarti sholat duhanya wajib. Itu wajibnya karena dinazarkan. Nah berarti kalau dipakai tayamum khusus satu kali, ya satu kali tayamum buat sholat duha. Karena sholat duhanya itu hukumnya apa? Wajib. Wajibnya disebabkan karena apa? Dinazarkan. Begitu. Yang dimaksud walau manzuratan, sekalipun itu sholatnya wajibnya itu karena dinazar. Biasanya yang mubah, yang sunnah itu bisa dinazarkan. Tapi kalau yang udah wajib kagak bisa dinazarin. Ya, saya kalau seandainya obyekan saya gol, ntar saya sholat subuh dah. Ya udah wajib. Ya. Nah itu nggak bisa. Jadi yang dinazarkan itu biasanya yang tadinya hukumnya sunnah atau mubah, sehingga nanti berubah hukumnya menjadi wajib disebabkan nazar. Li'anna wudu'a, karena sesungguhnya wudu, karena likuli fardin, adalah bagi setiap fardu. Ya wa tayammumu badalun anhu, sementara tayamum itu pengganti daripada wudu. Sumanusi hodzalika fil wudu, kemudian dinasah itu pada wudu. Asalnya itu wudu juga begitu Pak. Dulu awal-awal satu kali wudu untuk sholat fardu, sama satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu, awalnya begitu. Kemudian dinasah. Dinasah itu artinya diapain? Dihapus. Hukum itu dihapus. Udah nggak berlaku lagi untuk berwudu. Nah kalau untuk berwudu nggak berlaku lagi begitu. Selama bulan batal boleh digunakan untuk sholat apa saja, mau fardu mau sunnah. Nah itu jadi nusikha zalika fil wudu, hukum tersebut dinasah pada wudu. Wa baqiyat tayamumu, namun untuk tayamum terus masih berlaku.
gitu. Jadi untuk tayamum tetap berlaku 1 kali sholat fardu 1 kali tayamum. Itu namanya likul liparidotin. Ya itu begitu. Ala makan alaihi sesuai dengan apa adanya. Kama marratil isyaratu sebagaimana telah ya lewat ya arah isyarah petunjuk ila zalika ya kepada hal itu fil wudu'i pada wudu. Wali annahu taharatu daruratin, dan karena tayamum itu juga toharonya namanya toharo darurah ya, jadi darurat. Kalau wudu toharonya namanya apa ya, namanya ikhtiariyah, normal. Kalau ini darurat, darurat itu artinya ya enggak normal. Nah makanya karena enggak normal untuk tayamum beda. Setiap kali mau sholat fardu harus dia bertayamum walaupun belum batal. Intaha hokto dan mimdal kita serupin. Qauluhu sholataini, perkataannya 2 kali sholat. Naam iya, in kanatis sholatu saniyatu mu'adatan, kalau seandainya sholat yang kedua itu i'adah jumi'at ma'asliha, maka bisa dikumpulkan bersama dengan asalnya bitayammumin dengan 1 kali tayammum. Li'annal mu'adata, karena sholat yang i'adah taqa'u naflan, itu nanti jatuhnya seperti sholat sunnah. Wa in kana yanwi hal fardu, sekalipun niatnya niat fardu. Sholat i'adah ya mu'adah namanya, itu kedudukannya posisinya sama seperti sholat sunnah. Jadi di sini ya boleh 1 kali tayamum untuk sholat yang di-i'adah. Ya sholat aslinya dengan sholat yang di-i'adah digabung dengan 1 kali tayamum itu boleh. Ya karena sholat i'adah walaupun hukumnya fardu tapi taqa'u apa? Naflan atau sunnah. Ya jadi dia tetap hukumnya seperti sunnah. Sekalipun niatnya niat fardu. Wazohiru, bermula yang zohir, yang gampangnya, annahu iza tayammama lil mu'adati, sesungguhnya apabila seorang tayamum untuk sholat yang di-i'adah, yanwi maka niat seorang yang tayamum istibahata fardis sholah, supaya dibolehkan melaksanakan sholat fardu. Tuh, tetap kalau niat sholat i'adah niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardis sholah, jadi niatnya niat kepada yang paling apa? Paling tinggi ya, listibahati fardis sholah. Fa inna wa, kalau seandainya ada orang yang tayamum niat istibahatas sholati faqat, cuma dibilang nawaitu tayammuma listibahatis sholah. Nah sementara sholat itu kan banyak, ada fardu ada sunnah. Nah kalau dia niat faqat hanya listibahatis sholah saja, lam tasih sholatuh, maka enggak sah sholatnya ya, karena sholat mu'addah itu hukumnya wajib walaupun taqa'u apa? Naflan. Jadi lam tasihha sholatuha, maka tidak sah sholatnya yang mu'addah bizalika tayamumi, dengan sebab niat tayamumnya nawaitu tayamuma listibahatis sholah, tidak dikatakan listibahati fardis sholat. Li'annal qasda, karena yang dimaksud al muhakkatu, yaitu yang dihikayatkan. Jadi yang dimaksud muhakkahnya ya sholat i'adah ya fardunya, yang dimaksud fardunya tuh. Wakal mu'adati, dan seperti sholat yang diulang itu az-zuhru, zuhur ma'al jum'ati, bersama Jumat. Tuh kadang-kadang ada orang habis sholat Jumat diulang kembali sholat apa? Sholat zuhur. Itu boleh tuh 1 kali tayamum, karena dianggapnya sholat yang diulang tadi walaupun kedudukannya wajib tapi taqa'u apa? Naflan gitu. Jadi sholat zuhurnya itu nanti ya jadi sunnah. Seandainya sholat Jumatnya udah sah, nah berarti sholat zuhurnya itu jadi apa? Sunnah. Kan kadang-kadang ada yang begitu ya Bapak Saudara, habis sholat Jumat dia sholat lagi, diulang sholat zuhur. Tuh kalau pakai tayamum cukup 1 kali tayamumnya nggak apa-apa. Ya habis sholat Jumat wajib, sholat zuhur i'adah, kan i'adah ya itu wajib juga, cuma tetap taqa'u naflan, sehingga ketika dia bertayamum cukup 1 kali tayamum. Nah begitu. Terus nanti sholat zuhurnya taqa'u naflan, ya otomatis nilainya jadi hukumnya apa?
jadi sholat sunnah. Jadi enggak sia-sia, enggak. Ya ente sia-sia aja tuh udah sholat Jumat, sholat zuhur. Enggak ada yang sia-sia. Tetap hukumnya dapat ganjaran pahala dari Allah. Seandainya sholat Jumatnya udah sah, dia ulang kembali dengan sholat zuhur. Sholat zuhurnya itu jadi taqa'uh naflan, jadi sunnah. Nah, dapat pahala, tetap dapat pahala. Allah tidak akan sia-siakan apa yang sudah dikerjakannya. Itu masuk tuh begitu. Mu'adah az-zuhur ma'al jum'ah. Kama yaf'alul an, sebagaimana banyak orang yang melakukan zaman sekarang. Tuh kata pengarang kita begitu. Banyak karena memang udah ta'adud mungkin. Ya udah terlalu banyak ta'adud, enggak memenuhi persyaratan sehingga dia meragukan. Ada kadang-kadang di tempat yang belum layak ya bikin Jumat udah bikin aja. Ya begitu. Nah, itu dikhawatirkan yang begitu sehingga harus diulang dengan sholat zuhur. Nah, makanya kita kalau sholat Jumat sholatlah di tempat-tempat yang udah yakin benernya, ya sahnya. Nah begitu. Kalau masih meragukan jangan. Ya apalagi belum dapat restu dari ya ulama-ulama setempat, ya dari guru-guru setempat. Ya kan kita patokannya emang siapa? Ya guru, kan begitu. Emang kita kalau mau guru sama siapa lagi? Ya begitu. Tanya guru. Guru kan banyak. Ya tanya. Ya si A, si B, si C. Yang di kampung itu yang tahu persis kondisinya. Begitu. Bukan tanya guru-guru yang jauh-jauh. Ya karena yang tahu kondisinya ya di tempat itu. Nah begitu. Jadi tanya. Nah kalau udah dapat restunya silahkan. Jadi berkah nanti. Nah begitu. Jangan sembarangan. Nah seperti itu. Jadi Bapak Saudara ya seperti itu. Jadi nanti kata pengarang kitab tuh sebagaimana terjadi zaman sekarang. Banyak orang yang melaksanakan sholat Jumat, habis itu diulang kembali dengan sholat zuhur. Tuh begitu. Jadi payajuzu jam'uha boleh tuh dikumpulkan itu Bapak Saudara bitayamumin wahidin dengan satu kali tayamum. Jadi boleh satu kali tayamum. Kalau dia sholat Jumatnya pakai apa? Pakai tayamum. Karena dianggapnya nanti zuhurnya itu walaupun i'adah tetap dikategorikan taqa'u naflan. Ya begitu ya. Paham ya? Nah itu yang dimaksud tuh kal mu'adati zuhri ma'al jum'ati kama yaf'alul ana fayajuzu jam'uha bitayammumin wahidin. Ya jadi boleh dia ya mengumpulkan ya dengan satu kali tayamum. Intaha ko dengan waw atau ku. Qaluhu au tawafaini atau dua kali tawaf. Katawafi ifadotin wa wadain seperti tawaf ifadah sama tawaf wada. Sekarang tawaf ifadah hukumnya apa? Wajib rukun. Ya. Tawaf wada hukumnya apa? Wajib juga. Ya, tawaf wada. Ya, itu ya enggak boleh tuh. Ya, jadi satu kali tayamum untuk dua kali tawaf yang dua-duanya hukumnya fardu. Makanya kalau habis tawaf ifadah ya satu kali tayamum, nanti mau tawaf wada tayamum lagi begitu. Karena tawaf ifadah wajib, tawaf wada juga hukumnya wajib. Kecuali tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah bukan tawaf wada, bukan tawaf ifadah, tawaf aja udah. Ya kita habis ya apa nih melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Pengen tawaf atau baru datang kan sunnahnya kita tawaf, namanya tawaf apa? Tawaf kudum. Itu tawaf kudum hukumnya apa? Sunnah. Nah walaupun kita habis mengerjakan sholat-sholat yang fardu atau melaksanakan tawaf yang fardu, maka kita mau sholat ya kita mau tawaf kudum itu boleh, atau tawaf sunnah itu boleh. Ya satu kali tayamum, satu untuk tawaf yang hukumnya wajib, satu lagi untuk tawaf yang hukumnya sunnah. Sama seperti sholat. Tapi kalau tawaf ifadah sama tawaf wada dua-duanya apa? Wajib. Maka wajib dua kali tayamum. Tuh ya. Jadi ya sholat ini atau tawafa ini atau satu tawaf satu sholat. Misalnya sholatnya sholat zuhur, tawafnya tawaf wada. Ya satu kali tayamum boleh nggak? Kagak boleh. Karena sholat zuhur wajib. Tawaf wada wajib.
Atau sholat zuhur dengan tawaf ifadah 1 kali tayamum boleh nggak? Nggak boleh. Ya, jadi untuk sholat zuhur 1 kali, untuk tawaf ifadah nanti 1 kali tayamum lagi. Begitu. Ya. Jadi antara sholat dengan sholat yang dua-duanya fardu, antara tawaf dengan tawaf yang dua-duanya fardu, atau antara sholat dengan tawaf yang dua-duanya fardu. Qauluhu au khutbatil jum'ati, atau khutbah Jumat, wa sholatiha, dan sholat Jumat. Khutbah Jumat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Sholat Jumat hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Makanya orang yang khutbah Jumat kemudian nanti mau sholat Jumat itu nggak boleh 1 kali tayamum. Ya harus dia tayamum lagi. Khutbah khusus buat khutbah. Nah kemudian nanti sholat Jumat khusus buat sholat Jumat. Nggak boleh digabung 1 kali ya tayamum untuk khutbah Jumat dan sholat Jumat. Itu tidak sah. Fayam taniul jam'u, maka terlarang mengumpulkan bainahuma, antara keduanya, antara khutbah Jumat dan sholat Jumat, bitayammumin wahidin, dengan 1 kali tayamum. Li'annal khutbata, karena khutbah, wa in kanat fardu kifayatin, sekalipun khutbah itu hukumnya fardu kifayah, qadil tahaqqat bi fardil aini, sungguh disamakan dengan fardu ain. 5 kila, karena dikatakan innaha, sesungguhnya khutbah Jumat, badalun an rakaataini, sebagai pengganti daripada 2 rakaat. Jadi 2 khutbah itu sebagai ganti daripada 2 rakaat. Kan biasanya kita sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau sholat Jumat berapa rakaat? 2. Yang 2-nya kemana? Nah itu posisinya diganti dengan 2 kali khutbah. Khutbah pertama itu menduduki 1 rakaat, khutbah yang kedua ya itu menduduki rakaat lagi, jadi 2 rakaat. Tambah sholat Jumat 2 rakaat, sama jadi 4. Begitu rahasianya ya Bapak Saudara. Ya, jadi kita sholat zuhur 4 rakaat, tapi ketika hari Jumat kita sholat Jumat cuma 2 rakaat. Nah yang 2-nya itu ada pada khutbah, ya khutbah pertama dan khutbah kedua. Sehingga di sini dikatakan wa inam jumi'al khutbataini bitayammumin wahidin. Sekarang kenapa 2 khutbah itu dikategorikan dengan 1 kali tayamum? Ya, was-sahihu, ya, dan bermula yang sahih, la yaqta'un nazar, dia tidak memutuskan pandangan anid da'ifi, daripada yang lemah. Wa inna majmu'a baina khutbataini, dan sesungguhnya itu dikumpulkan antara 2 khutbah, khutbah pertama dengan khutbah kedua, bitayammumin wahidin, cukup dengan 1 kali tayamum, ma'a annahuma fardhoni, karena dua-duanya khutbah pertama wajib, khutbah kedua wajib. Sekarang kenapa 2 kali khutbah tapi 1 kali tayamum? Ini alasannya, li'annahuma kasyai'il wahid, karena khutbah pertama dan khutbah kedua itu seperti sesuatu yang satu. Kasyai'il wahid aja. Iya, jadi 2 jadi 1. Ya, jadi kalau kita jadi khotim nih, ya pakai tayamum, udah khutbah pertama ya dengan khutbah kedua cukup 1 kali tayamum aja. Kalau ditanya, kok kan ada 2 khutbah, kan dua-duanya wajib. Khutbah pertama wajib, khutbah kedua wajib. Nah itu iya benar, tapi 2 khutbah itu dikategorikan kasyai'il wahid, seperti 1 aja, seperti 1. Ya, walaupun 2 tapi seperti 1 paket. Nah begitu, nanti ketika mau sholat Jumat baru tayamum kembali. Begitu ya Bapak Saudara ya. Ya, jadi 2 khutbah itu kasyai'il wahid, sehingga cukup hanya 1 kali tayamum buat 2 khutbah. Nah nanti kalau mau sholat Jumat dia tayamum kembali. Paulima, maka dapat diketahui annal khotibah, ya sesungguhnya seorang khotib, yahtaju ila tayammumaini, hanya butuh kepada 2 tayamum. Nah, kalau kita pakai tayamum jadi khotib, jadi imam, jadi khotib, atau jadi khotib doang mau sholat Jumat, tetap 2 kali tayamum. Tayamum yang pertama buat 2 khutbah, tayamum yang satu lagi buat sholat Jumat. Begitu Bapak Saudara. Intaha ku qauluhu li anna nafla yan hasil. Alasannya karena sholat
Kan dibilang kalau untuk sholat sunnah 1 kali tayamum untuk beberapa kali sholat sunnah. Itu. Jadi 1 kali tayamum sholat sunnah, salam, sholat sunnah lagi, salam, sholat sunnah lagi, salam. Tidak apa-apa, boleh. Karena sholat sunnah itu la tanhasir, tidak terbatas. Contoh, kita tayamum mau sholat tarawih. Sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Itu 10 kali salam. Habis salam, kita nggak perlu tayamum lagi selama bulan batal. Ya, terus sholat tarawih lagi, salam, sholat tarawih lagi. 1 kali tayamum untuk beberapa kali takbiratul ihram dalam rangka kita mau melaksanakan sholat apa? Sholat tarawih. Karena memang jumlah sholat itu tidak ada batas. Yang namanya sholat sunnah nggak ada batasnya. Sholat sunnah berapa aja boleh. Kita sholat nafal mutlak mau 1000 rakaat boleh nggak? Boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh. Ya itu malam tuh qiyamul lail. Kalau kita mau sholat sunnah nafal mutlak, pokoknya sholat sunnah saja. Itu latan hasir, nggak terbatas bilangannya. Semampu kita. Kita mampu 2 rakaat doang, ya udah sah 2 rakaat. Kita mampu 100 rakaat boleh. Kalau kita mampu. Tapi jangan langsung 100 rakaat, jangan. Ya, jadi usolli sunnah mi'ata rakaat, saya sholat 100 rakaat. Bingung ngitungin tak? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, begitu. 2 rakaat salam. Itu yang disebut sholatul laili masna. Tuh. Jadi sholat yang dikerjakan yaitu di malam hari 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, itu sholat yang dikerjakan di malam hari, yaitu sunnahnya 2 rakaat, 2 rakaat. Apa aja dah 2 rakaat, 2 rakaat. Witir 3 rakaat tetap 2 dulu, baru nanti 1. Witir 11 rakaat tetap 2, terakhir 1. Bagusan 2 plus 1. Kalau boleh emang nggak apa-apa, ya. Cuma kita nyari yang bagus kan. Kita yang mau bagus sama yang mau petot. Nah, yang bagus. Nah, kalau yang bagus 2 plus 1. Nah, begitu. Kalau kita sholat tasbih di malam hari, itu juga sama, dipisah aja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tuh. Ya walaupun ada yang bawa 4, ya boleh. Masalah boleh, mau boleh aja. Cuma ditanya yang bagusan yang mana? Yang bagusan kalau sholat tasbih di malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi. Tetap 4. Tapi kalau di siang hari boleh. Sebab nggak ada dalilnya. Ya, jadi kalau kita sholat tasbih 4 rakaat langsung boleh. Ya, sholat tasbih 4 rakaat. Sholat sunnah asar mau 4 rakaat langsung boleh. Sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat langsung boleh. Kalau kita mau bawa 2, tambahin lagi 2 boleh juga. Tapi kalau malam yang paling bagus sholatul laili masna. Sholat yang dikerjakan di malam hari, sholat sunnah itu 2 rakaat, 2 rakaat. Kita sholat tarawih 20 rakaat, enggak langsung usolli sunnatat tarawih isrina rakaatan, enggak begitu. Ya. Saya sholat tarawih 20 rakaat, enggak. Tetap usolli sunnatat tarawih rakaataini. Ente sholat tarawih berapa? 2 rakaat. Nah, begitu. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Iya. Ya kadang-kadang 2 rakaat aja udah keder pada kalau udah malam ya. Ya, kalau dari tanggal 21, 27, 2 rakaat aja masih keder kita. Kadang-kadang waktunya ya belum tasawuf akhir, ada yang tasawuf akhir. Nah, begitu. Apalagi kalau 20 rakaat ngitungnya bingung kita. Nah, begitu. Ya. Jadi ini yang dimaksud bahwa kalau sholat sunnah itu la tanhasir, tidak terbatas jumlah rakaatnya. Sehingga cukuplah 1 kali tayamum. Cukup 1 kali tayamum buat beberapa kali sholat sunnah. Itu alasannya li'anna nafla layan hasir. Karena sholat sunnah itu tidak terbatas. Aibal huwa katsirun, akan tetapi dia itu banyak. Fayu'addi, maka mendatangkan ijabat tayamumi, kewajiban tayamum likulli sholatin minha, tiap-tiap sholat daripadanya, ila tarki, untuk meninggalkan, au ila ya harjin azimin, atau membuat itu jadi berat yang sangat besar. Kalau kita setiap sholat sunnah suruh tayamum, setiap sholat sunnah suruh tayamum, berat. Jadi nanti orang pada bosan, kagak mau. Ah, udah dah, males dah.
Ya, tuh begitu. Sementara agama kan kagak memberatkan. Ya, enggak memberatkan agama. Yassiru wala tu'assiru. Nah, beda sholat wajib. Kalau sholat wajib memang ditentuin. Zuhur 4 rakaat. Udah, sekali aja. Nanti asar 4 rakaat. Ya udah. Ya 4 rakaat saja. Tayamumnya sekali-sekali. Nanti maghrib sekali lagi. Tapi kalau untuk sholat sunnah enggak terbatas. Nah, orang pengen, apalagi habis sholat maghrib, kita pengen sholat apa misalnya? Sholat awabin. Sholat awabin kan sampai 20 rakaat boleh. Ya, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. 6 rakaat sudah termasuk awabin. Mau 8 rakaat, mau 10 rakaat, udah awabin. Kita sekarang mau 20 rakaat, boleh juga. Lah kalau kita pakai tayamum setiap rakaat, 2 rakaat salam, tayamum lagi, 2 rakaat salam, tayamum lagi. Nanti orang pada nggak mau, bosan, memberatkan, membebankan. Nah, sementara agama tidak pernah membebankan dan memberatkan. Tuh begitu alasannya. Ya. Makanya 1 kali tayamum boleh digunakan untuk beberapa kali sholat sunnah. Karena sholat sunnah tidak terbatas. Tuh alasannya begitu. Sama. Iya, kan wajib. Ya. Kita nih jamak nih. Ya tadi aja Jumat. Tuh. Jumat sama khutbahnya harus tayamum. Sekarang sama begitu. Ya, makanya udah siapin tuh tanahnya. Antara zuhur udah selesai, mau sholat asar, tayamum, langsung sholat. Itu termasuk mualat, sebab orang tayamum kagak lama. Kecuali nyari tanah dulu, lama, ya jangan, udah disiapkan. Tanah udah disiapkan. Ya karena antara ya sholat pertama dengan sholat kedua itu harus mualat. Ya, artinya kalau jamak takdim ya. Kalau jamak takdim itu kan harus mualat, nggak boleh lama-lama. Kalau jamak takhir boleh, mau wirid dulu juga nggak apa-apa. Ya habis sholat asar atau habis sholat zuhur, mau sholat yang keduanya kita wiridan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau jamak takdim nggak boleh, habis sholat zuhur langsung qomat, ya langsung apa? Sholat asar. Nah habis sholat zuhur langsung tayamum, langsung sholat asar, begitu. Jadi tetap karena dia sama-sama wajib. Harus 1 kali tayamum. Begitu. Ya. Qauluhu fahupipa fihi, maka diringankan padanya ai kama khupipa bitarkil qiyami ma'al qudrati, sebagaimana diringankan dengan meninggalkan berdiri ma'al qudrah, bersama mampu dia. Kita sholat sunnah. Mampu kita berdiri. Ya, mampu kita berdiri. Sekarang kita mampu berdiri, kira-kira kalau kita mau duduk boleh nggak? Boleh. Sholat sunnah. Walaupun pahalanya dipotong 50%. Iya, tapi boleh. Begitu. Itu maksudnya apa? Untuk meringankan. Udah sholat sunnah. Iya. Sambil duduk nggak apa-apa. Ustaz, saya diri kayaknya lagi males banget dan nih. Udah sholat sunnah sambil duduk. Tuh. Supaya orang gemar melaksanakan sholat sunnah. Sambil duduk padahal mampu berdiri boleh. Tuh begitu. Itu namanya agama tidak membebankan. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kita mampu berdiri. Ya sholat zuhur. Sekarang kita duduk aja saya malas diri. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Kita mampu berdiri. Ya saya pengen duduk aja. Nggak apa-apa sah. Daripada dikagak sholat. Ya mau diri malas banget saya. Ya udah sambil duduk aja, nggak apa-apa. Sholat sambil duduk. Nah begitu. Jadi itulah yang dikategorikan sholat sunnah itu dikasih keringanan. Ya, keringanan, ringan sekali. Jangan sampai ditinggalkan. Sampai-sampai sholat sunnah Pak, kagak ngadep kiblat masih boleh. Kita lagi dalam perjalanan. Walaupun perjalanan nggak jauh, ke Ciputat. Dari sini ke Ciputat. Ya, sambil naik mobil kita, ya boncengan misalnya kita. Di belakang kagak ngapa-ngapain, kayak sholat aja. Usolli sunnah rokaatain, Allahu Akbar. Kagak ngadep kiblat boleh nggak? Boleh. Tuh begitu. Sholat sunnah. Walaupun jaraknya cuma ke Ciputat. Sambil jalan aja boleh sholat sunnah. Ya, kita sambil jalan tuh, nggak naik kendaraan, sambil jalan. Ya mau ke Ciputat gitu. Ya, itu boleh. Allahu Akbar, jalan terus. Ya, sambil baca Fatihah, sambil apa, kita ruku, ya kita jalan lagi, kita sujud. Cuma orang lain pada bingung, wah ini gila nih orang nih.
Padahal bukan gila, dia lagi rajin, lagi sholat. Tuh, lagi sholat. Boleh begitu, boleh. Gak apa-apa. Tuh, itu namanya sholat sunnah. Supaya kita disuruh banyak sholat sunnah. Sehingga posisinya bagaimana aja masih boleh. Tarkus istiqbalil kiblah sampai-sampai begitu boleh. Meninggalkan, ya menghadap ke arah kiblat masih dibolehkan. Ya, untuk sholat sunnah. Dan musafirnya nggak mesti musafir yang jaraknya harus 90 kilo. Ya, beda kalau qashar ya. Kalau qashar jamak itu bagi musafir yang safarnya udah memenuhi persyaratan, udah 2 marhalah. 2 marhalah itu Bapak Saudara udah 90 km di atas. Nah, begitu. Tapi kalau sholat sunnah tarkus istiqbalil kiblah itu boleh walaupun musafirnya enggak jaraknya jarak jauh, belum 90 km. Jakarta Ciputat berapa kilo sih? Iya, kan masih dekat. Oh boleh udah. Iya, itu udah jauh. Ya, udah di atas 90 kilo. Ya. Kalau Bapak kemarin ke Anyer, ya, ke Pondok Pesantren atau Al-Muflihun, zuhur sama asar di qashar jamak, boleh. Ya, itu udah boleh. Dan perjalanannya itu dalam rangka mau maulid. Ya, maulid ya berarti udah dianjurkan, itu namanya perjalanan yang dibolehkan, sunnah. Ya. Nah, Ustadz saya mampir ke pantai. Lah itu masalah mampir mah beda lagi. Tujuan utamanya maulid, udah sah. Nah, begitu. Jadi qashar jamak nggak apa-apa udah. Ya begitu, cuma setelah maulid kita pengen refreshing, pengen ngelihat pantai. Lah sayang kan lewat kagak mampir ya. Nah, nggak apa-apa. Mampir dulu ke pantai, nggak apa-apa. Sama aja Bapak ke Mekah. Bapak ke Mekah kagak naik onta, terasa belum ke Mekah namanya. Ya, makanya kalau ke Mekah lihat juga onta dah. Gitu. Kalau bisa naik, naik onta. Kalau enggak dekat sama onta, foto sama onta. Nah, begitu. Ya, jadi kalau kita ya pergi mau maulid ke Anyer, kemudian kita mampir ke pantai, enggak ada masalah. Ya, sholat qasharnya ya itu udah sempurna. Ya, entar maghrib sama isya, kalau takut terlambat maghrib isya, qashar aja jamak. Bisa qashar jamak nanti jamak takdim, bisa jamak takhir, tergantung Bapak enaknya. Kalau di pantai masih maghrib, ya udah sholat maghrib ya sama isya aja jamak takdim. Ntar pulang udah nggak bingung, udah nggak capek, tinggal tidur doang udah sholat isya. Nah begitu. Jangan jamak takhir tapi ngerjain sholat isyanya di rumah. Nah ini yang kagak bener. Ustaz saya jamak takhir maghrib sama isya, terus sholatnya di mana? Alhamdulillah di rumah. Ah nggak bener ini, nggak boleh. Ya, mesti sebelum sampai Jakarta kita udah harus melaksanakan sholat maghrib dengan isya jamak takhir. Makanya minimal ya di Karangtengah tuh kan ada tuh ya tempat istirahat situ. Ya, nah kita cari masjid dah, kita sholat dah maghrib sama isya. Nah begitu, sampai rumah udah aman. Boleh begitu Pak? Oh begitu. Kalau untuk musafir, ya kita ngamalin rukhsah. Allah udah ngasih dispensasi, sayang-sayang. Ayo laksanakan. Allah demen. Nah begitu. Rukhsah itu kan dapat izin. Kan jarang-jarang kita ya ngamalin qashar jamak. Nah ini lagi kesempatan nih. Udah qashar jamak aja. Allah udah kasih keringanan. Nah begitu. Jadi jangan bilang begini. Ah saya mau biasa aja dah. Jangan. Gak apa-apa amalin ilmu. Nah begitu. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, ya insya Allah rukhsah kita amalkan lebih bagus. Itu dalam rangka kita mengamalkan ilmu. Kan jarang kita ngamalin ilmu. Ya sholat qashar jamak. Kecuali dalam waktu-waktu lagi bepergian begitu. Nah begitu. Jadi nggak apa-apa. Silahkan ambil qashar sama jamak. Udah kerjaannya ringan. Ya Allah demen. Nah, karena rukhsah yang Allah kasih dia laksanakan. Tuh begitu. Iya. Jadi boleh ya, nggak apa-apa, lebih bagus. Jadi pahuppi papihi maka diringankan tuh. Jadi sholat sunnah jadi diringankan. Walaupun mampu berdiri, dia mau sholat sambil duduk masih dibolehkan. Nah makanya begitulah
kita tayamum 1 kali untuk beberapa kali sholat sunnah. Itu masih dibolehkan. Nah nanti baru qalluhu wa sholatul janazati. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.